Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Sarul dari kelas FPJKR NIM 220301502064, nomor urut absen 44. Sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia dan perkembangannya. Baik, langsung saja. Hakikat manusia dan pengembangnya. Mengapa mempelajari hakikat manusia? Untuk mengetahui gambaran yang jelas dan benar tentang manusia, agar dapat memberi arah yang tepat kemana peserta didik harus dibawa. Sifat hakikat manusia. Ciri-ciri karakteristik manusia yang secara prinsip membedakan manusia dari hewan dan makhluk Tuhan lainnya, yaitu 1. Akal pikiran, 2. KHD, cipta rasa karsa. Pendidikan bersifat filosofi. Filosofi berarti berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukum, termasuk teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, atau berintikan logika, estetika, metafisika, epistemologi, dan falsafah. 2. Untuk mendapatkan landasan pendidikan yang kukuh, diperlukan adanya kajian yang bersifat mendasar, sistematis, dan universal tentang ciri hakikat manusia. Pendidikan bersifat normatif. 1. Normatif berarti bersifat norma atau mempunyai tujuan atau aturan. 2. Pendidikan mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan sifat hakikat manusia sebagai sesuatu yang bernilai luhur, dan hal itu menjadi keharusan. Wujud sifat hakikat manusia: kemampuan menyadari diri, kemampuan mengeksplorasi potensi yang ada dan mengembangkannya ke arah kesempurnaan dan menyadarinya sebagai kekuatan, kemampuan bereksistensi. Manusia bersifat aktif dan manusia dapat menjadi manajer terhadap lingkungannya. Pemilikan kata hati, kemampuan membuat keputusan tentang baik atau benar dengan yang buruk atau salah bagi manusia. Cara meningkatkan, melatih akal, kecerdasan, dan kepekaan emosi. Moral atau etika, perbuatan yang dilakukan atau nilai-nilai kemanusiaan bermoral sesuai dengan kata hati yang baik bagi manusia, dan sebaliknya. Etik hanya sekedar kemampuan bersikap atau mengenai sopan santun. Kemampuan bertanggung jawab, sesuatu perbuatan harus sesuai dengan tuntunan kodrat manusia. Rasa kebebasan atau kemerdekaan, kebebasan yang terkait atau bertanggung jawab tugas pendidikan membuat peserta didik merasa merdeka dalam menjalankan tuntunan kodrat manusia. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak dapat ditempuh dengan pendidikan disiplin. 1. Disiplin rasional, dilanggar rasa salah. Disiplin afektif, dilanggar rasa gelisah. Disiplin sosial, dilanggar rasa malu. Disiplin agama, dilanggar rasa berdosa. Kemampuan menghayati kebahagiaan berkaitan dengan 3 hal, yaitu 1. Usaha, 2. Norma-norma, dan 3. Takdir. Pengembangan dimensi hakikat manusia. 1. Pengembangan yang utuh, aspek jasmani yaitu fisik. 2. Aspek rohani, pandai, wawasan luas, pendirian, teguh, tenggah rasa, dinamis, kreatif. 3. Dimensi keindividualan, kesosialan, kesusialaan, dan keberagaman. 4. Aspek kognitif, afektif, dan psikometrik. Perkembangan yang tidak utuh. 1. Terabaikannya dimensi hakikat manusia. 2. Terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam pendidikan. 1. Komunikasi. 2. Kesenjangan. 3. Kewibawaan. 4. Normatif. 5. Unsur anak atau kondisi anak. 6. Unsur kedewasaan atau fisik atau psikis. Landasan pendidikan. 1. Filosofi Pancasila,
2. Sosial, masih majemuk, Bhinneka Tunggal Ika. 3. Historis. 4. Budaya atau kultural. 5. Ekonomi. 6. Antropologis. Pendidikan adalah enkulturasi, menginisiasikan siswa ke cara PDP masih. 6. Politik dan hukum. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan. 1. Empirisme atau John Locke, Inggris 1632 sampai 1704. Perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia dilahirkan putih bersih, seperti kertas putih, tidak membawa potensi apa-apa. Perkembangan selanjutnya tergantung dari pendidikan dan atau lingkungannya. Nativisme. Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer atau Jerman 1788 sampai 1860. Perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya, atau pendidikan tidak dapat mengubah sifat bawaan anak peserta didik. 3. Naturalisme. J.J. Rousseau, Prancis 712 sampai 1778. Nature artinya adalah alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Pada hakikatnya semua anak atau manusia sejak dilahirkan adalah baik. Perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh alam atau pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah ucap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.